bantah. Siapa yang tidak mengaku Yesus manusia, maka dia adalah padale, wujud manusia, alias setan. Dalil ini. Dia itu firman yang telah menjadi manusia. Anda paham begitu? Nah, berarti dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Hah? Dia datang sebagai apa? Datang sebagai jalan dan kebenaran untuk menuju Bapa. Mulai kelihatan kan cara setan itu kan menyesatkan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Anda percaya nggak Yesus datang sebagai manusia? Percaya nggak? Kalau sebagai manusia ya jelas dia sebagai dia. Anda percaya tidak dia datang sebagai manusia? Dia datang sebagai penebus. Itu kan penyesat kayak gitu caranya. Itu maling ayam kalau udah ditangkap banyak alasannya. Benarkah kau yang mencuri ayam Pak Pula? Dia akan menjawab, oh enggak Pak, ayamnya sendiri yang minta dicuri. Ayamnya kok yang teriak. Curilah aku Bang, aku udah bosan di sini. Begitu cara pembohong, penyesat itu banyak cara untuk nipu banyak orang. Yesus datang sebagai manusia, betul? Itu karena kalian tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah kalian. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Manusia. Nah, manusia. Kamu di gereja nyembah siapa? Aduh Pak, Anda mau main-mainkan akal saya itu dia tidak bisa. Anda di gereja nyembah siapa? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Anda di gereja nyembah siapa? Jawab. Nyembah Tuhan. Tuhanku lah. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Tuhanku, Bapakku. Siapa nama Tuhanmu? Itu Bapakmu. Iya, Tuhan Yang Yesus saya tanya lah. Tuhanmu. Siapa? Penyelamat saya Tuhan Yesus. Ketahuan kan? Lihat, tengoklah. Tengoklah. Ya. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka. Ini sebab banyak penipu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan manusia loh. Begitu ditanya, kau ke gereja nyembah siapa? Tuhanku dong. Siapa namanya? Yesus. Ayo. Benar, dia itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu artinya Anda pembohong. Anda tidak paham pendusta. Itulah bukti Anda pendusta. Itu Anda penyesat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan? Loh, jelas dong. Kalau Anda ingin mengatakan 50% manusia, 50% Tuhan, masuk di logika Anda. Ini ke logika Anda saja kagak masuk. Makanya saya bilang Tuhan saya itu tidak melampaui akal Anda. Anda berarti tidak Anda gila. bisa. Berarti untuk menjadi Kristen harus gila, betul? Lah, tidak. Lah. Tadi katanya Anda melampaui akal. Berarti tidak pakai akal. Anda tuh ngawur, bos. Anda tuh ngawur. Anda sendiri yang ngomong kok. Di kuping saya masih muter-muter suara Anda. Iya, banyak korek nurut telinga Anda, korek. Anda sendiri yang mengatakan agama kami melampaui akal, betul? Saya di forum ini memang sendiri. Kita kalau mau berdebat itu offline lah. Ya, bagus. Kamu di mana? Iya bagus. Biar Anda diam, mulut Anda tuh diam.
Ya sudah, Anda ngomong, buktikan manusia 100% pada dirinya ada 0,1% Tuhan. Buktikan. Bagaimana Anda bisa membuktikan sisi ketuhanan Yesus? Sebagai manusia dia di dunia ini lapar. Dia bisa minum, dia bisa makan. Tadi katanya 100% Tuhan. Sebagai kalahannya, sebagai ketuhanannya dia. Apa yang diucapkannya apakah Anda lupa? Tadi Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Jelas. Anda lupa? Enggak lupa, benar. Nah, berarti yang kelaparan siapa? Kedagingannya. Tadi katanya 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Aku lempar juga teh sapi di mukamu nanti ya. Kau bilang Yesus itu 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Berarti tidak 100% Tuhan. Tawaro, karena kau mengatakan dia ada kedagingan. Tadi katanya 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Apa lu pikir gerobak bakso? Ada nyoknyang di situ? Hah? Makanya rusak otakmu. Makanya saya bilang Bung sama Anda, mustahile orang itu manusia yang sehat ketika mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini buktinya. Saya katakan, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, pasti mereka adalah tangan kaki iblis. Ya, tidak salah. Tuh, yang pengajaran sesatnya ya Anda lah. Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Saya tanya, yang 100% Tuhan ini kenapa dia lapar? Apa kata Anda? Itu kan kedagingannya. Tuyul. Berarti dia tidak 100% Tuhan, kampret. Karena dia ada kedagingan. Yang itu Anda. Yang dilempar ke neraka itu Anda bentar lagi. Alamak. Tadi katanya 100% Tuhan. Jelas dong firmannya yang agung. Kalau dia 100%, bro, kalau dia 100%, apakah pada dirinya ada 0,1% kebinatangan? Ada nggak? Anda sudah, sudah. Anda tuh gaur, selalu gaur. Ku tanya dulu, kan 100% Tuhan, berarti tak ada campuran lain kan? Karena sudah Anda 100%. aja diri Anda, itu aja intinya. Anda sudah gaur, udah. Angkat tangan, bos, dia sudah angkat tangan, dia sudah bendera putih. Oke, mana lagi? Nah, lari pula tuh. Lari dia. Gimana ini? 100% Tuhan, tapi kentut. Halo jumborat. Jangan kau ini dulu jumborat. 100% Tuhan, tapi horny. Jumbodat, selamat malam Jumbodat. 100% Tuhan. Turunin aja pengucap, turunin. Tapi kena diare. Turunin aja pengucap Bang Fandi, turunin. 100% Tuhan, tapi lambungnya kosong. Kena mah, cari buah ara. Ternyata buah aranya tidak berbuah karena bukan musim. Dikutunya pohon ara itu. Parah kali lah orang-orang ini. Makanya saya katakan, barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan dalam arti kata pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia, maka saya katakan mereka pasti tangan kaki iblis. Ini Hanil Serapim ini Muslim apa Kristen nih? Gantian lagi, Dinda Ardiansa lagi, saya rehat lagi, nyimak lagi. Ayo minum mas aku, kopi tambah mas aku. Gantian kita, gantian. Ayo, gantian. Dinda Ardiansa atau Alfi, silakan. Taruh. Ini si Abner tadi, waktu dia nyuri tali, sebenarnya ada sapi yang ikut di tali itu. Jadi dia nggak nyuri sapi, nyuri tali. Sapinya yang salah, kenapa keikat gitu? Saya izin nyapa guru-guru dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum Guru Ndasuma, assalamualaikum Mbak Desuki, Bang Handi, assalamualaikum Di Alfi, Unirifa, host Bang Fandi Ahmad, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut guruku, izin nyimak ya. Oke. Sekarang Abner buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Giliran kamu yang bicara. Silakan Abner.
Bentar dulu Bang Andi, ini Haniel ini siapa Haniel? Kristen Muslim? Ya, Kristen. Oh ya udah. Itu boleh. Ya silakan Haniel, kau buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Giliran kau yang bicara, monggo. Silakan Haniel. Kenapa mic-nya dimati-matiin? Siapa yang mati-matiin mic ini? Noise bang. Anda tadi doubling Bang Haniel, doubling. Mute dulu Bang. Tuh. Mati sendiri mic-nya, nggak ada yang matikan. Mati sendiri. Nah, kayak gini nih orang yang disebut Sari begini ngomongnya, udah kayak setan. Loh, siapa? Temanmu itu yang ngomong Haniel itu. Suaranya memang kayak gitu. Ah, ini kalian ya. Apa sih ya, orang ini? Gimana Zuma? Saya nantang kamu terbuka. Gimana? Loh, boleh. Di mana Anda, Bang? Zuma di mana? Zuma. Posisi Anda di mana? Dia di Makassar. Kamu tinggal di mana? Saya. Saya di Papua sekarang. Di Papua. Mau datang ke Bandung tanggal 16 saya ongkosin. Debat kita. Ongkosan kamu, duit saya. Ya udah datang ke Bandung tanggal 16 ya, kita debat ya, offline ya. Ini Haniel di mute dulu lah Bang. Bang, orang lagi ngomong. Haniel noise Haniel noise. Haniel. Ya Bang ya, datang ya ke Bandung tanggal 16. Kita ada acara milad api di situ. Ada ulang tahun api di situ, datang ya. Saya mau nantang Zuma ini dulu. Iya, Bang Zuma juga datang ya. Kamu bawa 10 pendeta, saya sendirian. Ngapain 10? Kok kamu? Oh ya udah Bang Zuma. Bang Zuma sendirian, kamu bawa 100 pendeta. Udah kapan saya di Makassar. Kapan Anda mau ke sini? Atau nanti di Bandung atau di Jakarta, silakan. Silakan. Yakin Anda siap? Ya. Yakin Anda siap? Nenek lu kiper, kau kasih bangkit Paulus aja, aku semes kepalanya. Apalagi cuman kau. Aduh, pertanggungkanlah di perkataanmu itu, bro. Hei, kok di akhirat pula? Di dunia dong. Mana? Coba kau nantang aku kan? Kau nantang offline kan? Kau nantang offline kan? Oke kan? Yaudah, kapan? Soalnya Anda di sini seakan-akan karena Anda banyak teman di sini, Anda banyak anggota. Kenapa jadi kamu nantang kalau kamu takut? Tabarok, kalau kamu takut kenapa kamu nantang? Saya nggak takut, buktinya saya datang lagi nih ke dalam room ini. Ya, katanya offline. Offline mah siap. Tunggu saja. Ya sudah, nanti. Kapan? Kau ke Makassar aja. Aku di Makassar. Tanggal berapa di Makassar, Bang? Ya saya kapan aja. Ayo, kan saya ditantang nih ceritanya offline. Ya sudah, ayo. Nanti kalau urusan saya mungkin belum. Ya kalau takut ngapain nantang? Kalau takut ngapain nantang kalau takut? Alamak, lucu juga ini kawanku. Aduh, parah nih. Buktikan aja dulu Yesus 100% Tuhan, tapi kenapa Yesus kentut? Coba. Anda tahu dari mana? Anda coba buka dalilnya Yesus kentut. Coba buka dalilnya. Kalau dia netek berarti dia kentut. Karena lambungnya terisi. Ya itu dia makanya. Ya, makanya derita lo siapa suruh nyembah manusia? Kan gile. Kan udah kubilang, Bung. Kan udah kubilang, yang mengatakan Yesus itu Tuhan pasti dedengkotnya iblis. Pasti tuh. Kamu mengatakan kamu mengatakan, saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan 100%. Tapi dia netek. Gimana Tuhan 100% netek? Ya, Anda kan tidak ngerti konsepnya. Anda kan bodoh. Ayo, uraikan konsepnya. Semua Anda diam. Kan silakan. Kami Anda semua diam. Silakan Anda ceritakan konsepnya. Yesus 100% Tuhan dan netek. Silakan. Saya jelaskan pun nanti secara detail. Anda tidak akan menerima. Anda bantah dengan perkataan-perkataan setan Anda.
Ngerti? Ya ini yang mau ngajak saya offline. Mending kau pergi cari kutu sama tetanggamu, sama ibu-ibu. Lah, cari kutu. Saya kasih Anda ruang, saudara. Terangkan ke kami, Yesus 100% Tuhan, tapi nete sama ibunya. Silakan, kami tunggu. Yang lain diam. Silakan, 1, 2, 3. Ih, Anda tuh udah dengar nggak tadi? Anda tuh bodoh emang ya, ngawur terus. Loh kalau takut ngapain naik ke sini? Mending cari kutu. Cari kutu buat apa? Anda di Papua kan? Ya. Mending cari kutu. Ajak tetangga cari kutu. Daripada Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Tapi saya minta buktikan Yesus 100% Tuhan, tapi dia nete sama ibunya. Gimana Anda menjelaskan? Silakan. Setan banget ya. Mulutmu itu yang dipakai setan juga nih. Gimana sih orang ini? Cuma ngeromet doang. Udah turun, ganti coba, ganti. Kamu kayak nenek-nenek. Cuma ngeromet kehilangan gigi palsu gitu loh. Ada seorang nenek-nenek pakai gigi palsu, bersin dia, bersin. Habis itu ngamuk. Mana gigi palsuku? Si mana kalian simpan? Ternyata pada saat bersin giginya ketelan. Itulah kau. Bilang cari kutu aja, pergi debat. Aduh. Parah. Ngajak offline kayak gitu modelnya. Terkencing. Ngajak cari kutu. Izin Ustaz Sugi, kita silakan, sapa ini dulu. giliran Dinda Ardiansa. Carikan lawan atau Dinda Alfi. Silakan. Bang Gasiani Par, like Kristen. Kristen Bang. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibengkokkan, silakan. Ya, topiknya tadi, bro. Kalau ingin selamat itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Gimana Bang? Kalau ingin selamat, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Silakan. Aduh, pergi sendiri. Aduh, turun lagi. Malah kabur. Ini gimana sih? Ten. Jaringan Bang, Jaringan ya. Dedi 65 ini Islam Kristen Bang. Halo Bang Dedi. Iya, halo. Islam Kristen Bang. Kok naik? Maaf, Aki Sugi nggak sengaja Islam. Oh ya. Ini yang tulisan Jepang ini Islam apa Kristen nih? Halo, tulisan Jepang Moto Kodoso Swazi. Artinya itu Pak D, itu artinya itu Ori Tata Karawa. Mbak Yuke namanya. Iya, halo. Suzuki Kunaiki. Halo. Ya, halo. Halo Mbak Yuke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Kak. Ada yang mau disampaikan? Apa ya? Pikirin dulu aja Pak ya. Anda Muslim Kristen Pak? Saya Katolik. Oh Katolik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gini, saya kan gimana ya waktu belum ketemu liftnya Bang Zuma ini, aku udah sering ke RK, ke romo-romo siapa gitu ya. Terus aku nggak dapet jawaban. Terus aku belajar sendiri, cari tahu sendiri. Terus ada juga teman-teman yang bantu. Akhirnya gimana ya? Tadi namaku disebut. Iya, jadi perjalanan aku tuh mau
Mungkin buat teman-teman yang Kristen, Katolik ataupun yang Islam juga bisa tahu. Permasalahan apa yang utama Mbak yang nggak ada terjawab oleh mereka? Itu apa soal makan babi. Oke. Jadi karena aku itu kan di keluarga Jawa ya. Jadi kami tuh nggak makan itu. Jadi kayak misal dulu itu udah tahu satu poinnya babi, apalagi biar sekaligus diterangkan. Boleh. Babi dulu ya. Oh, mau bahas soal babi? Ya enggak, apalagi babi, apalagi selain babi keluhannya? Soal babi, terus soal Paulus. Itu aku baru tahu udah seumur gini. Terus Trinitas juga. Terus lagi. Oke, izin 3 dulu mungkin. Terlalu banyak. Boleh. 3 dulu. Nanti setelah dijelaskan baru bertanya lagi. Babi Paulus Trinitas Banyuma. Iya. Sebentar, posisi dia ini sekarang sebagai apa? Katolik, Islam? Saya Katolik. Oh ya, monggo Aki Zuma. Iya. Terkait dengan babi ya. Jadi kalau orang Katolik makan babi, itu gak apa-apa. Karena pengharaman babi itu hanya berlaku kepada 2 kelompok. Bani Israel, Bani Ismail. Dalam hal ini, Yahudi dan juga Islam. Jadi kalau orang Katolik, Protestan, atau Advent, atau apapun itu, di luar dari kelompok tadi, boleh. Boleh aja, silakan aja makan babi. Karena pelarangan jangan makan babi itu hanya mengikat Bani Israel saja. Tidak mengikat kepada orang di luar Bani Israel. Hanya Kristen ini yang sibuk sendiri. Mengikat diri mereka kepada satu hukum, tapi tidak juga ditepatin. Jadi sibuk-sibuk sendiri. Kitab datang kepada Bani Israel. Hukum, aturan, ketetapan untuk Bani Israel diambilnya, dibawa pulang ke rumah. Tapi sama aja, cuma dijadikan sebagai aksesoris, pelengkap. Bukan dijadikan sebagai hukum untuk ditaatin. Makanya orang Katolik itu ada di dalam bukunya, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi mereka peduli? Enggak. Bahkan tertulis dalam Yesaya 66, Tuhan akan datang membakar semua orang yang mengikuti pemakan babi dan pemakan tikus dan hewan-hewan yang menjijikkan. Orang Kristen peduli? Enggak juga. Kenapa mereka enggak peduli? Karena sejatinya mereka ini bukan pengikut Yesus. Kristen ini apapun sektenya adalah pengikut Paulus. Itu fakta. Makanya Paulus mengatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Makanya jangan heran kalau Katolik itu, Kristen itu masih makan babi. Karena memang mereka ini tidak diajarkan untuk mengikuti kemudian ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah, lalu kemudian di 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Jadi orang Kristen itu ada nggak yang haram? Tak ada. Coba tunjukkan, ada nggak perintah haram di dalam Bible? Tak ada. Jangan ini, itu haram. Jangan begitu, itu haram. Nggak ada. Di agama Kristen, sekali lagi, dengan ikhlas saya berkata, tidak ada satupun yang haram dalam agama Kristen. Sama seperti komunitas sapi. Sapi, haram bagimu makan rumput. Tak ada. Sapi, haram bagimu minum alkohol. Itu tak ada. Sama. Karena mereka telah membebaskan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Mana pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kristen bebas makan eskapator. Itu dalil. Jadi kalau di Kristen pura-pura nggak makan babi, nggak mungkin. Karena dalilnya ada.
Kalau orang Kristen tidak makan babi, berarti tidak menjadikan Paulus ini sebagai teladan. Sedangkan Paulus mengatakan, jadilah teladanku. Kalian harus mengikuti teladanku, kata Paulus. Orang Kristen kalau tidak mengikuti teladan Paulus, ya bukan Kristen namanya. Saya kira begitu. Cak Ayu, silakan. Iya, makasih Bang Zuma. Walaupun halal ya, tapi enggak pernah itu pengen makan itu. Jadi enggak seistimewa itu sih untuk konsumsi itu. Jadi enggak mau. Jadi enggak jadikan Paulus sebagai panutan? Aku nggak tahu Paulus itu siapa dulu. Sama, aku juga nggak tahu. Jadi baru tahu itu kan kemarin sibuk kerja. Jadi ini udah resign tuh, jadi punya waktu luang banyak di rumah kan. Anggaplah baru sebulan 2 bulan lah baru di rumah. Terus aku belajar baca Alkitab. Aku nyari-nyari tahu karena ada debat di akun Katolik, di akun Protestan. Debat di situ tentang aku protes di situ. Kenapa sih kita itu masih makan babi? Kita kan harusnya enggak dong. Kakekku aja enggak ngajarin kami makan babi gitu. Terus, Mbak, kamu ini bukan orang Kristen, katanya gitu. Nah, kaget aku. Aku cari semua ayatnya. Terus aku cari tahu yang ada Petrus, ada penglihatan apa yang mimpinya dikasih semua makanan, sembelilah dan makanlah, itu di ayat apa itu ya. Terus sama di Kisah Para Rasul itu sama siapa yang mau disembeli? Petrus bukan, jadi dia tuh dapat mimpi kalau Petrus mau disembeli, bukan. Jadi dia dapat penglihatan, dapat mimpi, katanya makanlah dan sembelilah, katanya. Oh tidak Tuhan, ini kan haram, katanya gitu. Terus ngulang lagi, ternyata itu bukan tentang makanan, tapi mereka artiin itu. Oh, itu cerita Lukas itu. Oh iya, Lukas. Nah, terus ada lagi yang di Markus sama Matius. Itu aku sampai nge-DM Romo siapa ya, orang Medan itu. Terus katanya itu karena di Markus jelasin demikianlah Yesus menyatakan makanan halal, sedangkan di Matius nggak ada itu. Jadi menurut aku di Markus itu ayat selipan. Jadi aku protes di situ. Terus katanya kita ini bukan orang Yahudi, katanya gitu. Wah, aku langsung kaget kan. Loh, kan harusnya kita ngikutin Yesus, aku bilang gitu. Ya karena kita bukan orang Yahudi, kayak sunat juga itu tradisi, kalau dilakuin bukan karena iman. Gimana keluargaku sunat semua loh, aku bilang kayak gitu kan. Terus jadi aku tuh kayak aku nih bukan orang Katolik, katanya gitu. Kamu tuh bukan orang Katolik tuh gak kayak kamu, katanya gitu. Jadi aku ngerasa beda. Gimana? Apa aku yang jarang ke gereja karena sibuk kerja, atau karena aku yang bodoh amat dulu itu? Apa mungkin karena sekarang baru dikasih tahu, buat nyari tahu ini loh gitu. Terus udah selama 1-2 bulan ini baru ketemu sama live-nya Bang Zuma ini, baru lewat di akunku. Jadi misal aku ada ngeganjal, aku nggak tahu, aku lagi nyari yang ayat ini nih, tau Bang Zuma lewat sama kawan-kawan Bang Zuma ini, aku dapet tuh jawaban. Aku mikir secara logika kan, masuk akal nggak itu. Terus aku juga nanya teman-teman yang muslim gitu juga kan. Oh iya ya gitu ya, ternyata aku tuh beda sendiri di antara mereka ternyata selama ini. Aku pikir aku tuh udah baik-baik aja jadi orang Katolik, ternyata aku nggak tahu Trinitas, tanda salib itu salah satu bentuk Tritunggal itu, kayak gitu. Jadi ngerasa gimana gitu. Gini loh Dek, ya, kalau mau jadi pengikut Yesus itu nggak bisa. Saya nggak bisa, kamu pun nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu mengaku, memproklamirkan dirinya sendiri. Aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel.
Jadi kayak mana kita mau ikut jadi pengikutnya? Nggak bisa kita. Nggak bisa. Karena dia mengaku diutus hanya untuk orang Israel. Itu pun dari kalangan yang sesat aja. Coba baca di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada orang yang sesat dari umat Israel. Lalu kita lalu orang-orang di luar Israel kok ada mengaku sebagai pengikut seperti Katolik misalnya. Kok ada? Kan Yesus mengaku hanya untuk domba dari umat Israel saja. Jawabannya ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa tanda-tanda buahnya? 1. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Siapapun di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu semua adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu alias serigala nyamar domba alias non-Yahudi nyamar Yahudi. Nah sekarang itu ada nggak di dalam Bible Bang Suma? Ada. Di mana tertuang itu? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sampai-sampai Yesus mengusir orang yang memanggil dirinya Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bayangkan itu, seorang Romo, levelnya sudah sangat tinggi, sampai dia mampu bermujizat, mengusir setan, bahkan meramal pun sudah bisa. Tapi apa kata Yesus? Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang saya ingin tanya nih, kepada adik saya ini, yang sedikit berkumis halus. Kutanya sama saudara, apakah Anda memanggil Yesus Tuhan? Enggak Bang. Enggak manggil, Pak, tapi manggilnya paman, bukan? Yesus saja, ya Yesus gitu. Enggak menganggapnya Tuhan? Enggak. Jadi selama ini menuhankan siapa? Ya Allah, Tuhan. Siapa Tuhan yang adik ini sembah? Tuhannya Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan kan? Iya. Nah, berarti bukan Katolik. Ya itu Bang. Ya udah, kalau sudah tidak kemudian menuhankan Yesus, menuhankan Tuhannya Yesus, itu berarti sudah selangkah menuju kepada Islam. Itu tanda-tanda itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen, ngaku Katolik, ngaku Protestan, tidak mentuhankan Yesus, berarti mereka sudah selangkah menuju Islam. Tinggal selangkah lagi. Apa itu? Ketika mereka menyadari bahwa Yesus diutus bukan untuk non-Yahudi, tetapi Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Lalu kemana kakinya harus berpijak? Menjadi pengikut Yesus tak bisa. Menjadi orang Buddha nggak mau. Menjadi orang Hindu nggak mau. Kemana dia harus pergi supaya dia semakin cinta kepada Tuhannya Yesus dan sayang kepada Yesus? Satu-satunya jalan hanyalah ke Islam. Silakan kirim KTP-nya ke Dinda Ardiansyah. Siap Burunda. Ya Bang. Ya dong. Kalau di Islam coba. Kata Yesus dalam Yohanes 16, apabila penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami umat Islam nih 24 jam coba menatar P3, P4 pada saudara-saudara Kristen
Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak dibunuh, tidak digantung di atas pohon. Kami perjuangkan itu sampai kepada titik darah penghabisan pun kami akan memperjuangkan. Yesus bukan manusia terkutuk, tetapi Yesus adalah manusia suci yang tidak layak diperlakukan seperti maling ayam. Tapi orang Kristen, oh tidak bisa, Yesus harus terkutuk dong. Untuk apa? Karena dosa-dosa orang mencuri, membunuh, memperkosa, merampok, dan seterusnya harus ditanggung sama Yesus. Makanya dia harus terkutuk, kata mereka. Tapi Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, apabila penolong itu datang, apabila penghibur itu datang, apabila Roh Kudus itu datang, dia akan memuliakan aku. Dan hanya ada di umat Islam saja item-item itu, memuliakan, mensucikan, menghapuskan orang-orang kafir dari ajarannya, lalu mengatakan bahwa beliau diangkat ke langit oleh pencipta langit dan bumi yang menyayanginya. Itu hanya ada di Islam. Dia akan memuliakan aku. Berarti Islam dong. Hanya di Islam dong. Jadi kalau saudari ini cinta kepada kebenaran, ingin diselamatkan kemudian, maka yuk, mari kita sama-sama. Sama-sama kemana? Ke masjid. Kita ibadah kepada Allah dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Selesai. Sekarang kalau Anda masih Katolik, ke gereja, siapa yang perintahkan? Merasulkan Paulus, siapa yang perintahkan? Tak ada. Coba, ada yang memerintahkan menjadi Katolik? Tak ada. Yesus tak mengenal Katolik. Yesus hanya mengenal Islam. Di mana Yesus mengenal Islam? Fakta. Dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam kepada kalian. Islam. Yesus meninggalkan Islam. Gimana dong? Nggak meninggalkan Katolik, meninggalkan Islam dia. Shalom, shalom, ereno dalam bahasa Yunani. Islam adalah agama yang diajarkan dan ditinggalkan kemudian oleh Yesus. Aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan salamah, Islam untuk kalian semua. Jadi kalau adik ini mau masuk surga, mau masuk ke jannah, mau masuk ke paradiso Firdaus, yuk genggam tanganku, kita menuju ke masjid, sujud pada. Jangan Ahi Sugi, beliau ini anak saya. Ya gitu. Silakan adik ini renungkan baik-baik. Kalau di Islam itu semua aspek ibadah ada aturannya, aspek bertuhan ada aturannya, semua aspek di dalam Islam itu ada aturan mainnya. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Saya kira begitu, silakan. Terus ini soal Paulus ya Bang Zuma. Saya baru tahu kalau Paulus itu saya tuh sering dengar kayak promo khotbah kalau baca Injil itu surat Paulus ke jemaat gitu kan. Tapi aku baru tahu kalau Paulus itu rasul, terus ternyata dia yang untuk buat agama Kristen di luar Yahudi, di luar Israel. Betul. Itu poinnya. Itu aku langsung shock sih pas tahu itu, karena ada teman kan nanya, coba cari Paulus, tahu nggak? Katanya orang bilang ajaran Paulus katanya gitu. Cari, tahu, walah ternyata ini toh selama ini aku nggak tahu. Karena kan nggak pernah disuruh buka Alkitab. Karena kalau di Katolik kan harus Romo yang menafsirkan itu. Kita cuma mendengar aja kayak itu. Ya, habis itu minta perpuluhan dia kan?
Oh, enggak Iya dong. perpuluhan. Enggak perpuluhan di Katolik. Tapi apa? Enggak ada. Aku Persembahan kasih. Persembahan kasih. Sebenarnya di keluarga aku ada yang biarawati, Bang, sama Romo juga ada. Tapi kayaknya Adinda siapa namanya ini? Panggilannya siapa? Amir, bukan? Yuki. Yusuf. Saya Ardi Gurunda. Adinda Ardiansa saya. Bukan. nanya. Yang anak gadis ini yang sebenarnya. Namanya siapa? Biar saya doakan. Namanya siapa, Dek? Siapa? Abdurrahman. Yuki namanya. Oh, Yuki. Aku enggak, itu nama panggilan, nama aslinya Cecilia. Oh, Cecilia Rantang Popo. Wah, bagus sekali namanya. Cecilia Rantang Popo. Ah, mantap namanya nih. Jadi gini, ada nggak Bible di situ? Iya, ada. Coba buka Matius 23 nomor 15. Tiga 15. Iya. Udah. Celakalah Bacakan. kamu. Iya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, saya ulang ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. 1. Tapi Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7 dia mengaku sebagai ahli Taurat dan bahkan mengaku tidak bercacat dalam mengajarkan hukum Taurat. 1. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku dari keturunan Benyamin, orang Farisi. 2. Celakalah engkau wahai orang munafik. Coba adik ini baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Apa kata Paulus? Terhadap orang Yahudi, aku mengaku orang Yahudi. Meskipun aku bukan orang Yahudi, boleh diartikan begitu karena dia kelahiran Roma. Supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Munafik. Orang Yahudi ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma, orang hukum Taurat ngaku Taurat. Itu orang munafik. 1 Korintus 9 20 sampai 21. Terpenuhi. Engkau menjelajahi, engkau menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2 dan nomor 20 dan seterusnya. Di situ Paulus diceritakan kemudian menyeberangi lautan. Ke pelabuhan satu sampai ke pelabuhan yang lain. Ke pelabuhan yang satu pindah lagi ke pelabuhan yang lain. Engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1 dan seterusnya. Paulus mendatangi beberapa daratan termasuk daratan Arab. Terpenuhi. Engkau mentobatkan orang. Damarius dan juga Dionysius di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 16 sampai nomor 34. Paulus mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Terpenuhi. Nah, permasalahannya sekarang adalah celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja. Dan ketika dia bertobat, kau jadikan dia sebagai orang neraka. Orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya kemudian, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi, siapa orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, mengajak non-Yahudi menjadi pengikutnya di luar daripada agama Yahudi? Agama apa itu? Yang dibentuk oleh orang Farisi di luar Yahudi. Boleh dijawab? Ya Bang, itu Paulus
Agama apa yang dibentuk Paulus di luar agama Yahudi? Oh, Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Permasalahan dan pertanyaannya sekarang, apakah adik ini mau jadi orang neraka? Enggak lah. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu besok pagi mandi besar, mandi junub, ya habis itu mandi besar, mandi junub, belajar wudhu, lalu bersyahadat. Habis itu kirim fotonya dong ke saya. Karena pasti pakai hijab kan, pakai jilbab. Begitu cantiknya ciptaan Allah. Masya Allah. Dindar Diansa cemburu dia, mantap kali. Kalau pakai hijab itu aku malah udah sering. Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap, cerdas, sudah kepalanya dijilbabin. Pantas, cerdas, benar-benar. Terus apa kan sering lihat temen kan, kalau pakai jilbab suka kipas-kipas atau apa. Memang panas, tapi lama-lama enggak kok, adem itu. Terus tuh enggak. Nyaman, teduh, merasa aman kan? Benar kan? Terus muka juga enggak gosong. Enggak usah pakai kinker, iya betul. Iya. Yuki, akulah alfa dan omegamu. Ya, jadi gitu. Jadi kisah para rasul Matius 23:15, endingnya di mana? Endingnya di data nomor 36. Apa kata Yesus? Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan berarti orang yang sesama dengan Yesus. Yang sesama dengan Yesus adalah Paulus. Meninggalkan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu. Di dalam kisah para rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasarios alias Kristen. Berarti agama yang didirikan adalah betul yang adik tadi katakan, agama Kristen. Maka kalau adik ini nggak mau masuk neraka, segera tinggalkan agama tersebut. Saya kira dari saya cukup sementara. Nanti kalau misalnya mau syahadat tinggal hubungi saya. Kalau mau sunat nanti hubungi Dinda Fandi. Kalau nanti butuh teman ke Alpamidi, ya hubungi Pandi aja. Iya. Sama satu lagi yang apa tuh? Soal Trinitas Tritunggal itu. Jadi aku enggak lagi pakai tanda salib karena aku ngerasa berarti selama ini kalau pakai tanda salib itu menuhankan Yesus gitu. Karena kan itu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan itu di situ semua. Ya, karena salib itu sebenarnya kalau kita jujur, salib itu adalah hadiah dari iblis. Terus Bang, Iya, gimana? Kan kalau nonton film yang tentang Yesus itu kan udah dari dulu ya, dari kecil bahkan masih inget ya. Nah, kemarin ini aku nonton Nabi Muhammad yang versi baru yang 2015. Yang Messenger of God itu. Terus baru aku tonton yang versi lama yang 1976 itu, yang The Message itu. Nah, itu aku balancekan sama yang di Yesus ya. Misal kayak aku kan jadi pengen tahu, karena kalau di Islam kan itu diganti sama Yudas Iskariot. Terus kayak misal bahkan kata-kata Paskah aja aku baru tahu ternyata Paskah itu udah ada di Perjanjian Lama. Itu tentang hari kurban Yahudi. Itu apa ya, aku kadang ngerasa bodoh atau aku yang nggak tahu atau gimana, tapi aku ngerasa lega karena aku tahu. Terus jadi kan posisi Yesus disalib itu ternyata hari Paskah. Jadi kan malam Paskah itu kan Yesus dengan muridnya makan bersama kan. Terus di
kalau di versi yang di film Yesusnya itu Yesusnya kan ditangkap kan. Tapi kalau di film yang aku juga nonton di Nabi Isa, versi Nabi Isa ini, di Nabi Isa itu Yesusnya udah diangkat dan si Yudas datang menggantikan itu. Dan itu kemarin aku juga nonton live-nya Bang Zuma sampai subuh aku nonton kok, tentang yang kain lenan itu loh, yang ada seorang anak muda Markus 14 ayat 52. Itu sama penglihatan Yohanes di surat Wahyu itu, yang dia lihat di Pulau Patmos ada seorang anak muda berkain lenan katanya gitu, tapi dia nggak sebutkan bahwa itu Yesus. Kenapa nggak langsung sebut aja bahwa saya melihat Yesus begitu? Kenapa harus? Jadi aku membayangkan kan apa kata Yohanes di Wahyu. Nah, soal perjanjian baru juga aku udah nyari tahu, kayak di Markus, Lukas, bahkan sampai ke Wahyu itu belum tentu valid kalau itu orang yang kayak Rasul Yohanes yang nulis gitu. Bukan, ternyata bukan. Ya kan Bang Suma? Iya betul. Iya, jadi itulah kalau misal aku nggak tahu jawaban, nanti Bang Zuma, live-nya Bang Zuma lewat tuh, terus ngasih jawaban. Aku nggak yakin. Keren, Masya Allah. Iya, bahkan sebelum aku tahu ada Bang Zuma sama yang lain live ini, aku udah maksudnya tuh udah kemana-mana, tapi enggak ke Islam. Aku masih mengarungi di Kristen sama Katolik ini. Pasti dapatnya yang hancur kan? Iya, aku shock loh. Aku tahu semua itu. Wajar aja selama ini kayak teman-teman aku yang Kristen itu, Sil, ini ada ini loh katanya. Misal kayak hari Natal gitu kan suka bertandang kan ke rumah temen. Ada daging katanya. Oh, aku nggak makan. Oh, kenapa nggak makan katanya? Oh, nggak apa-apa, aku bilang. Emang kenapa? Kan walaupun nggak haram di kita, nggak makan juga nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh iya, udah maaf ya sih katanya. Aku minta maaf, aku bilang. Oh, aslinya cerewet juga nih perempuan ini. Tadi lemah lembut, sekarang udah kelihatan cerewetnya nih. Lanjut. Orang cerdas yang kayak gitu. Tunggu. Usianya berapa emang deh? 62, masa sih? Enggak. udah berumur. Berapa? Udah 62? Enggak, aku 91. 91? 33. 33, Masya Allah. Pandai. Siap Gurunda. Siap Gurunda. Siap. Gimana Gurunda? KUA menunggu. Oh, saya udah punya istri Gurunda. Gimana? Siapa yang bilang situ? Enak aja. Oh, kirain Ardi gitu. Bercanda. Iya. Terus apa? Jadi gimana? Jadi rencananya gimana ini? Iya, jadi yuk, syahadat yuk. Aku pengen banget. Aku udah mikir itu, udah. Jadi sebenarnya kalau kenal Islam itu udah dari kecil ya, karena kan tetanggaan sama guru ngaji, suka lihat teman-teman ngaji gitu, baca Iqra itu aja jadilah kalau huruf hijaiyah itu. Terus kayak sekolah juga di SD negeri kan, bahkan dulu sering ikut pelajaran dan saya dapat 100 terus dulu, 10 dulu, belum 100. Menurut aku mudah loh belajar ini, tapi aku nggak pernah ikut sholat kan, nggak dibolehin. Terus jadi kayak kalau ke Islam kan keluarga juga ada yang Islam kan, gabung kan, ada Pak D.
Ada yang Islam. Jadi keluarga itu campur. Jadi kalau menurut aku, apalagi udah dewasa kayak ini, itu sudah pilihan jalan sendiri sih. Iya. Jadi gimana nih syahadat kita? Katanya besok. Kok besok? Tadi kita Bang Suma. Tadi bercanda, sekarang aja. Bang Hande. Ya. Seperti biasa, tugas KTP. Ya udah dikirim KTP-nya dulu aja, Dek. Oh, difotoin aja. Ya, difotoin ke HP saya. Di DM ya. Kalau DM ke sebaiknya sih nomor WA biar nanti komunikasinya lancar ke sekretaris. Oh, ini. Ditulis aja dulu nomornya. Berapa, Bang? Ya, dicatat aja dulu nomor teleponnya. Bisa? Iya, bisa. 0813. Iya. Ditambah 9233. Tambah 7800. 00. Ini Bang Handi ya? Ya. Ya, ada nomor satunya lagi Bang Handi kalau nggak aktif itu. Aktif itu. Ya, dikirim KTP-nya, saya tunggu ya. 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 Mbak Silsilia bisa open cam nanti ya? Apa? Open cam. Oh, saya untuk syahadat harus open cam. Oh, waktu syahadat. Oh iya. Ya, oke. Ini saya lihat tadi saudaraku sekalian baru 350 viewer ya, follower. Tolong didukung, di follow supaya bisa open cam, karena untuk open cam harus 1000 follower. Ya, Ustadz, kalau ada penutup kepala nanti pakai seperti adalah kan biasa berjilbab. Iya, siap. Saya ada. Sekarang udah nggak 1000 lagi Pak De, 300 udah bisa buka live dia. Di sini belum bisa ya, di sini belum bisa diundang. Teman-teman bantu di follow ya, di sini belum bisa diundang untuk open cam. Teman-teman di follow, semua bantu follow. Ya, untuk saudara-saudaraku sekalian, mohon didukung channel Bible Berjalan, karena channel Sugi Reaction sedang terkena pelanggaran. Mungkin untuk beberapa hari sampai banding diterima itu belum bisa live, maka saya sekarang fokus live-nya di Bible Berjalan. Mohon didukung baik yang ada di channelnya Bang Zuma, Bang Handi maupun yang di Bang Ardiansah ya. Tinggalkan aja channelnya Bang Ardiansah, pindah ke Bible Berjalan. Terima kasih, oke? Iya, sekaligus saya promosi juga teman-teman sekalian yang suruh ada pindah, di suruh pindah itu viewernya ke Bible Berjalan. Teman-teman yang ada di channel Sugi Play 15. Ini channel Dinda Ardiansah, kita promosikan. Nama channelnya Bang Ardi Official. Tolong ya di subscribe, sebab kalau tidak di subscribe kita nggak bisa komen di sana. Salahnya dia itu di situ. Makasih Gurunda. Makasih Gurunda semua. Silakan. Bang Ardi Official dan Sugi Kristologi. Bible Berjalan. Oh, Bible Berjalan. Bible apa bibir sih? Bibir berjalan. Bibir. Oke, ini sudah bisa open cam ya. Alhamdulillah alamin. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Ya, izin. Udah berapa lama ngikutin ini? Ikutin debat-debat kayak gini udah berapa lama? Baru Bang Zuma. Baru 2 bulan tadi katanya. Hampir 2 bulan lah. Pokoknya di bulan akhir bulan kemarin sama awal bulan ini baru
denger Bang Zuma itu, tapi selalu dapat jawaban. Terus saya catat kan, saya cari, nanti saya cari tahu lagi. Apa nyari di Google juga kan, kita harus pintar loh, jangan cuman lihat di Wikipedia gitu. Betul. Karena saya kan suka baca, saya tahu. Terus kayak kata Bang Zuma, kata teman-teman lain juga kan, Alkitab itu kan dari bahasa Ibrani lalu ke Yunani, lalu baru diterjemahkan lagi gitu kan. Ya, betul. Itu juga. Jadi tadi pada saat baru tahu. Ya. Pada saat saya tadi diskusi meminta Yesus 100% Tuhan tapi dia nete, itu dengar? Saya dengar dari kemarin. Yang tadi barusan di sini. Saya bilang sama teman Kristen. Iya. Dia mengatakan Yesus 100% Tuhan, tapi Yesus nete. Dengar nggak tadi tuh? Iya. Sama siapa tadi? Siapa tadi itu? Iya. Bagaimana perasaannya mendengarkan saya ngomong kayak gitu tadi? Perasaan saya dengar Yesus menyusui gitu. Yesus dibilangnya 100% Tuhan. Oh. Ya. Dibilangnya Yesus 100% Tuhan tapi nete. Iya, aku udah sering itu sebenarnya. Banyak dari kalangan apalagi Protestan sih. Iya. Izin Bang Zuma, izin ya. KTP-nya sudah dikirim? Oh, belum. Ya, langsung ke Bang Handi aja tadi WhatsApp nih. Ke Bang Ardi aja langsung. Ada Sinardian sekretaris. Boleh lewat Bang Handi juga boleh tadi nomornya. Bisa. Oh iya, bisa. Maaf Bang. Ya kalau lewat saya nanti administrasinya agak besok aja bisa nggak? Ini nggak bisa. Bercanda. Gimana? Ya udah, yang penting sekarang open cam aja dulu. Open cam? Iya. Iya dong, kan kita mau syahadat. Untuk syahadat open cam. Sekarang nggak bisa. Iyalah. Iya. Udah bisa. Tuh udah aku undang kameranya. Aku belum pakai itu. Nanti dulu, siap-siap dulu. Ya udah pakai. Ya udah siap-siap. Jangan nunggu besok Mbak. Kalau untuk kebaikan itu jangan ditunda walaupun 1 menit. Karena kita tidak tahu nyawa kita. Apakah kita bisa menjamin besok kita masih hidup? Kan tidak. Nah, seandainya ya ini naudzubillahi min dzalik ya. Kita mati malam ini tapi belum bersyahadat. Akibatnya kan neraka kekal. Ngeri enggak? Kita juga kan yang berdosa kan. Ustadz Sugi ya, kita juga kena ya. Enggak lah, kita kan sudah mengajak. Kecuali kalau ada orang mau syahadat kita tolak ya kan, baru kita kena. Tapi kalau kita justru mengajak untuk syahadat, dia mau atau tidak kita nggak kena dosanya. Kalau mau dapat pahala, nggak mau ya no problem. Nggak ada yang menjamin kakaknya bangun habis tidur nanti malam tuh. Udah, dia ambil mukena dulu, ambil jilbab dulu. Tapi dipastikan dulu apa benar-benar dia Katolik. Itu intinya minta. Iya, kirim fotonya dulu aja. Foto KTP-nya dulu gimana? Afi cek VT-nya, dia ada buat VT di gereja juga. Tapi ngomong dulu ya, ada identitasnya. Silakan. Ya, dipastikan saja itu yang penting, jangan sampai kita kena prank, kita menjadi sasaran asal syahadatkan orang, jangan sampai dia muslim gitu ya. Perlu identitas dulu. Kalau ada PT-nya di gereja, terus buka kamera ternyata mirip mukanya sama, ya udah, berarti Kristen. Benar nggak? Bisa juga sebagai referensi tuh. Bang Ardi kemarin mualaf yang dari Amerika tuh menanyakan sertifikatnya udah dijadiin dulu. Itu sudah diproses Pak Desuki sama Bang Jibril, karena
beliau punya format yang Inggris tuh. Oh, jadi kalau untuk teman-teman yang berbahasa Inggris ke Bang Jibril tuh gitu, Pak Desuki. Siap. Kemarin saya kasih nomornya Bang Ardian, saya udah ngubungin. Sudah Pak De, sudah. Ya, sampun. Yang itu yang dari Aceh semalam malam 2 orang Bang Ardi udah dihubungi, saya kasih nomornya kan. Dari Aceh. Kapan tuh Bang Handi? Udah saya kasih nomornya. Belum. Gak dibaca ya. Firman. Saya kasih aja ya, dihubungi ya, Pak Bakri ya. Pak Bakri, istrinya Pak sama Bakri. anaknya kan? Pak Bakri Aceh itu anak buahnya. Itu sudah dengan KTP-nya Bang Handi? Iya, minta lagi aja, saya dikasih Pak Buram. Jadi telepon Pak Bakri. Yang 2 orang antara ada 2 orang saya sebut namanya aja. Oke. Otnil Febrianto Harepa sama Adrianto Lauli. Minta aja sama Pak Bakri. Udah kirim nomornya ke Pak. Berarti. Bang Handi ini siapa? Laskar Kristus. Gimana itu kabarnya? Ada kemarin terakhir dia hubungi saya, ada di Nusa Dua Bali. Terus saya telepon yang teman kita yang ada di Bali, suruh ketemu dulu. Dia katanya mau nyantri di Bali. Jadi Api Bali udah respon dulu. Iya, lagi di Bali sekarang. Jadi dia tinggalkan Timur Leste? Iya, enggak, dari NTT ke Bali. Oh. Karena menurut dia, pas dia syahadat itu keluarganya banyak yang mendengarkan. Jadi dia hijrah ke Bali. Makanya benar apa enggaknya, ya Api Bali bergerak untuk ketemu dia dulu benar apa enggak. Jadi masih dalam tahap menuju A1 dulu sebelum kita aksi lebih jauh. Kira-kira gitu. Ya, di monitor Bang Handi karena ada titipan orang untuk beliau semalam kan? Iya, teman-teman. Ini di monitor aja dulu. Terakhir dia WA ke saya nih, rencana sekarang mau tinggal di pesantren di Kupang Bang. Cuma sekarang cari aman saja. Karena waktu saya syahadat semalam, itu ternyata disaksikan orang sekampung. Akhirnya saya dibilangi menghujat Yesus, menghujat Kristen gitu. Itu alasannya. Bang Andi, KTP nilai Bami? Belum. Silsilia, mana suaramu? Iya. Oh, udah. Tapi udah. Masya Allah. Biuh, tifule. Bisa, nggak bisa kirim WA dulu KTP-nya Mbak? Di HP ini bisa kembali. Bisa ke WA bisa walaupun di TikTok, tapi sebentar aja ya. Nanti kepental kalau kelamaan. Dipoto kirim cukup lah itu waktunya itu. Tunggu. Kalau terpental naik kembali aja. Biasanya terpental. Bang Zuma? Bro Cecilia silakan open cam. Mute-nya dibuka. Ya udah. Ya, silakan open cam. Bismillah. Masya Allah. Belum Bang Ardi. Belum, sorry. Biuh, tifule. Aku undang ya. Iya. Coba open cam, terima. Mau taruh aja situ. Udah diterima? Udah. Itu belum terbuka kameranya. Belum disimpan itu. Coba itu. Simpan warna merahnya. Ya, ulang. Tekan simpan ya. Nanti bisa diputar kameranya juga. Bang Ardi, saya udah kirim nomornya ke Bang Ardi ya. KTP-nya Bang Ardi? Iya, sorry. Nanti sekalian sama tanda tangannya biar menyatu. Habis ini. Oke. Bisa nggak? Coba diundang. Oke. Ntar 5 detik. Kalau nggak bisa, biasanya itu turun dulu baru naik kembali biasanya. Coba itu sudah undang.
Udah simpan. Udah. Tulisannya gimana? Simpan aja, suruh pilih filter. Nah, terus udah simpan aja, udah. Udah simpan, nggak ada. Oke, coba turun dulu baru naik kembali. Keluar dulu. Turun dulu ya. Pelan-pelan, awas jatuh. Follow dulu akun saya, jangan sampai tidak didapat. Oke. Udah. Oke, turun dulu baru naik kembali coba. Keluar aplikasi sekalian dulu. Hidayahnya Allah itu luar biasa. Aduh. Iya. Ini kayaknya tidak lama lagi Bang De Julia ini akan nyusul ini. Beliau ini juga kayaknya sudah mikir-mikir nih. Halo, ini udah naik lagi orangnya. Ini juga. Oke, coba bisa open cam mandiri atau diundang. Coba itu kuundang. Bisa nggak? Nah, Bang Yesus. Waduh, ada Yesusnya di bawah, di belakang. Ya, masih ada foto itu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa punya orang tua. Coba itu. jangan goyang-goyang biar diambil fotonya, Kak. Oke. Agak tuh Bang Zuma. Oh, sorry. Ternyata termute. Pikir tidak termute. Oke, kita langsung syahadat ya. Oke, baik. Tenangkan hati dan pikiran. Ikhlas. Tak ada paksaan. Ikutin saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Selamat ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi gimana dengan kedua orang tua setelah tahu nantinya Ade sudah bersyahadat dan menjadi seorang muslimah? Kira-kira apa reaksi mereka? Kalau keluarga besar yang lain pasti nerima ya, karena kan ada yang muslim kan. Kalau yang lain ya kalau orang tua aku ada yang pastor kan? Ya itu biarawati tante. Tante, saudaranya ayah? Ibu. Ibu. Ya. Aktivis gereja banyak? Iya, tante ada juga. Aku aja yang nggak aktif. Oh gitu. Karena bertolak belakang dengan rasio, iya kan ya? Iya. Oke. Di rumah ini tinggal sama siapa? Aku sendiri. Oh sendiri. Iya. Oke. Kita mempersaksikan lagi ya. Ikuti saya ya. Ya.
Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ya, sama-sama. Bang Zuma izin. Ya, saya berharap nanti bisa jadi aktif di barisan apologet juga ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Semoga bisa bantu. Amin. Siap. Gimana Pak Andi, Dinda? Ya, itu ada foto di belakangnya Cecilia itu. Ya, nggak apa-apa. Nggak suka aku tengok. Ya kalau memang itu nanti Mbak Cecilia di rumah sendiri itu diturunkan aja. Iya. Ya Mbak ya, turunkan aja, simpan baik-baik, nggak perlu diinjak-injak, nggak perlu dibakar, turunkan aja. Sekarang aja saya minta berdiri sejenak, turunkan, nggak apa-apa. Biar kelihatan di video. Oh iya. Masya Allah. Pak Bom jangan nangis dong, gimana sih? Allah Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Nggak bisa. Awas jatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah simpan baik-baik. Simpan. Allahu Akbar. Ini bukan settingan ya. Nanti dikira settingan. Allahu Akbar. Ya udah, akhir didoakan adik kita ini. Mudah-mudahan istiqomah. Silakan. Masya Allah, saudaraku sekalian, kita hari demi hari, setiap saat Allah pilih kita untuk menjadi saksi saudara-saudara kita menerima hidayah. Subhanallah. Kemarin 3 orang sekaligus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Malam ini tidak disangka, ya, ternyata ada juga yang ingin disyahadatkan, yaitu Mbak Silsilia. Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga berdoa untuk Mbak Silsilia, untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita semuanya. Doa kita insya Allah malam ini dikabulkan oleh Allah karena diaminkan oleh seorang mu'alafah, ya, orang yang baru masuk Islam itu, dia itu kembali fitrah, bersih dari segala dosa. Dosa-dosa di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa yang ada sangkut pautnya dengan orang lain, contohnya utang. Itu walaupun Anda sudah mualaf, utang tetap harus dibayar. Islam tidak mengajarkan ketidakadilan. Kalau sudah mualaf utangnya lunas, tidak ada seperti itu. Mau Anda ustadz, mau Anda mualaf, mau Anda haji sekalipun, punya utang harus dibayar. Bahkan Rasulullah punya utang dibayar. Nah, selain dosa-dosa itu Allah ampuni, bersih semua. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelum Islam, Allah tetap hitung. Nah, itu hebatnya di dalam Islam. Dosa dihapus, amal baiknya tetap dihitung. Nah, karena Anda baru saja mualaf, ya, mohon diaminkan doa kita. Karena aminnya Anda sama saja menyetujui apa yang saya ucapkan, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik saudaraku, sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa akhirhu indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau telah mengizinkan kami menjadi saksi atas syahadatnya saudari kami Silsilia ya Allah ya Rabb yang tadinya menyekutukan Engkau dengan hamba-Mu. Malam ini mengakui Engkau Tuhannya yang berhak disembah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul-Mu yang mulia ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Engkau telah menetapkan iman di dada kami, ya Allah. Engkau menjadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Engkau menjadikan kami orang-orang yang selalu peduli dengan agamamu, ya Allah. Walaupun belum maksimal, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kekalkanlah iman di dada kami, ya Allah. Di dada saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, beri hidayah juga orang tuanya saudari kami Silsilia, ibunya, adik-adiknya, saudara-saudaranya ya Allah, agar tidak menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pemberi rezeki, ringankanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang Kau coba dengan penyakit ya Allah, yang sedang berbaring di rumah sakit ya Allah, yang sedang berbaring di rumahnya ya Allah, sembuhkanlah mereka semua ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri kami, anak-anak kami, muslimin, muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah selalu lisan-lisan kami yang menyebarkan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, segala doa aku panjatkan kepadamu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana ighfir lana li wali ikhwanina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian telah berdoa bersama kami semua. Semoga apa yang kita munajatkan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik Silsilia, datang Ukti. Camnya udah bisa ditutup, Dek. Ya, biar nyantai untuk duduknya. fikih wanita mohon Uni Rifa untuk menjelaskan. Ya, jadi untuk Silsilia, Masya Allah, selamat datang Ukti. Salah pencet mungkin beliau tadi mau tutup cam tapi yang kepencet mungkin keluar mungkin. Jambak lagi aja. Ya. Jadi setelah menjadi seorang muslimah itu, setelah balik kemudian berakal, yang dilembutkan hatinya seperti Ukti ini mu'alaf ya, yang paling wajib dilakukan itu melaksanakan rukun Islam dulu.
Tadi sudah dilaksanakan rukun Islam yang pertama yaitu bersyahadat. Kemudian ukti wajib menjalankan sholat 5 waktu. Terkait tentang sholat ini, ukti harus belajar secara sistematis, pelan-pelan kepada orang yang memiliki kaidah keilmuan dalam ranah fikih. Belajar kepada wanita, cari ustazah di sana. Kemudian semampunya saja dulu. Mungkin kalau belum bisa melafazkan ayat-ayat, gunakan catatan-catatan boleh. Kemudian yang kedua itu ukti ketika nanti memiliki sebagian harta diperintahkan oleh Allah untuk berzakat. Zakat ini nanti ukti akan diajarkan sama alim ulama yang tempat ukti nanti berada, bisa dicari ya, ditemui ulama-ulama setempat. Kemudian nanti berpuasa dan juga haji. Dan ukti harus tahu bahwa kita punya rukun iman, percaya kepada Allah dan Rasulullah, para malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Itu adalah bagian rukun-rukun, ibarat rumah itu adalah pondasinya. Nah, kemudian setelah melaksanakan semua rukun Islam, semampu ukti wajib mempelajari cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran ini dimulai dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah, ya, dan itu adalah membaca huruf hijaiyah saja dalam rangka belajar itu mendapatkan banyak sekali kebaikan. Setelah ini ukti akan cari nanti ustazah di sana terdekat. Setelah nanti mungkin melafazkan kembali syahadat dengan dokumen nanti ya, harus tahu pemerintahan setempat seperti RT RW untuk memvalidasi bahwa ukti telah memiliki keyakinan sebagai seorang muslimah, sehingga nanti muslim dan muslimah setempat di lingkungan ukti bisa melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dan muslimah kepada ukti. Karena sebagai mualaf itu termasuk salah satu orang yang berhak mendapatkan sebagian harta dari umat Islam. Nah, kemudian ukti setelah melaksanakan rukun Islam, menekankan rukun iman, kemudian harus memakai pakaian syar'i. Ya, gunakan jilbab, gunakan pakaian yang tertutup, yang longgar, yang tidak mengundang syahwat. Kemudian jangan pernah mencoba pakaian yang menyerupai laki-laki, itu diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian dalam Islam juga ukti nanti kalau seandainya punya keluarga, menikah, harus mendidik putra-putri sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian kita ada perbedaan fikih kita dengan pria, yaitu kita ini datang bulan. Dimana kalau kita datang bulan, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran dan juga tidak boleh melaksanakan sholat. Maka kita diajarkan cara bersuci, taharah. Habis ini ukti harus mandi besar juga, mandi wajib istilahnya, untuk mensucikan secara jasmani, ya. Jadi ukti nanti belajar fikih wanita, yaitu bagaimana cara bersuci setelah junub, datang bulan, berhadas besar, hadas kecil, bagaimana cara mensucikannya supaya nanti bisa sholat. Nah, jadi ukti kalau seandainya nanti kesulitan dengan semua ini, belajar pelan-pelan, kami siap menemani ukti untuk belajar sampai selesai. Boleh DM saya langsung, boleh kepada pihak APII. Kalau saya insya Allah, kalau yang DM adalah teman-teman mu'alaf yang ingin tahu tuntunan cara menjadi muslimah yang dasar, insya Allah saya akan selalu standby. Nomor handphone saya selalu standby. Gitu. Mungkin itu dulu ukti yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah saat ini Anti adalah wanita yang sangat beruntung. Kenapa? Saat ini, detik ini, seluruh kekhilafan, dosa, kesyirikan yang pernah terjadi seumur hidup sampai detik ini, Anti dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalilnya jelas, ya. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berislam kemudian menjalankan keislamannya dengan baik, maka dosa-dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Uni sampaikan terkait nanti implementasi ibadah. Boleh belajar dengan ustazah setempat atau dengan saya juga boleh. Begitu saudariku. Kalau masalah nanti sertifikat itu koordinasi dengan APII boleh, bisa DM Bang Handi, bisa DM Uni gitu. Nah, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan nggak mungkin terkait fikih wanita yang saat ini harus cepat-cepat mau dilakukan? Mungkin silakan. Makasih Uni Rifah.
Nanti saya apa follow namanya? aja Uni ya kalau saya ada. Boleh nanti di DM ya. Nanti kita lewat Cecilia. WhatsApp. Namanya mau pakai nama itu atau mau menggunakan nama muslimah atau gimana? Nggak apa-apa ya Gan. Nggak apa-apa, kalau sebenarnya mau pakai nama itu juga tidak masalah, kan tidak ada unsur kecuali misalkannya di dalam nama Ukti itu, ini pilihan ya, kalau di dalam nama itu ada unsur syiriknya, seperti misal namanya Abdul Uzza gitu, itu kan tidak boleh. Kalau mau berganti juga boleh. Nama-nama Islam itu banyak yang merupakan doa. Jadi hak seorang anak itu mendapatkan nama terbaik dari orang tuanya. Salah satunya berupa doa, misalkannya seperti Al-Furqan, atau misalkannya ada namanya Zaid, atau apalah namanya ya, kayak ya banyak nama-nama yang ada yang namanya nabi-nabi juga ada. Kalau perempuan itu ada yang mengikuti nama istri-istri baginda, atau nama-nama yang memiliki makna indah di dalam Islam. Tapi terserah, saya tidak mau memaksakan gitu. Tapi kalau bisa jangan Maria Magdalena ya. Iya Uni. Gitu, itu nama lain saya soalnya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Enggak bercanda. Ada yang mau menambahkan yang lain, silakan dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Iya ini. Ya, Kalau boleh. Kalau mualaf ganti nama itu katanya potong kambing ya? Apa nggak benar? Itu nggak ada sih kewajiban untuk potong kambing. Kalau mualaf, yang penting kalau laki-laki yang jelas pasti potong kulub lah. Tapi kalau wanita tidak wajib potong kambing. Cuman dalam Islam itu ada satu syariat, di mana syariat ini adalah apa namanya, seorang orang tua memotong kambing untuk melepaskan sifat kebinatangan anaknya gitu kan. Namanya itu bukan untuk ganti nama. Gak ada istilah ganti nama tuh potong kambing gitu. Saya nggak tahu kalau tempat lain potong babi ya. Kalau kasih nama ya. Nggak ada kewajiban seperti itu. Iya, berarti nggak apa-apa ya. Itu ada anu bagus tuh dari bawah. Nggak apa-apa deh. Putus-putus ini Rifa. Itu ada usulan bagus di bawah itu, Silsilia Az-Zahra. Oh keren juga tuh. Iya, aku baca-baca itu ada yang Hafiza, apa tadi, Siti Sisiria. Hafiza itu harus hafiz Quran itu, jangan. Az-Zahra itu bagus tuh. Itu doa Aisyah Aulia. Doa bisa doa tadi. Putus-putus di suaranya, putus-putus. Tanya balik jangan. Putus-putus suaranya. Ini Rifa putus-putus. Halo, Uni. Lanjut. Nah, itu gimana masih itu namanya? putus-putus? Silsilia Az-Zahra bagus tuh. Iya, nanti Az-Zahra itu adalah gelar dari apa nama putri baginda Rasulullah, Fatimah Az-Zahra gitu. Iya, Uni. Oke. Sekarang Silsilia udah bekerja apa? Belum? Untuk sekarang belum. Ya udah teman-teman yang ingin berbagi kepada para mualaf ya. Para mualaf emang itu kan kewajiban kita semua. Ya ingin berbagi silakan. Ya mualafah kita. Ya, mualafah kita silakan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu dari kami Bang Ardiansa, saya udah ngasih nomornya, nanti kalau ada Bang Ardiansa menghubungi Ade silakan nanti kirim ulang KTP-nya yang bagus posisinya, terus tanda tangan di atas kertas putih HPS yang bersih supaya segera dibuat sertifikat mualafnya gitu. Bang Ardi saya udah kirim nomornya ya Bang. Siap. Nanti saya WA. Ini namanya Dek siapa sih?
Sisilia ya. Iya, Di Sisilia ya. Ini kan ya Masya Allah. Kata yang di bawah Iya, ini Dek. katanya mandi apa itu tadi? Mandi wajib, Oh, iya. mandi besar, mandi apa? Jadi ada namanya setelah menjadi mu'alafah itu namanya mandi wajib, mandi besar namanya, mandi besar. Mandi wajib, mandi bersuci, menghilangkan kenajisan gitu. Bukan menghilangkan keinginan daging ya, nggak ada begitu-begituan ya. Karena keinginan itu adalah natur, tapi menghilangkan kenajisan ketika menjadi kafir. Dengan mandi tersebut ya insya Allah menjadi fitrahnya kembali suci seperti sebagaimana waktu dilahirkan begitu. Jadi niatnya nanti gampang. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya nanti boleh menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi dengan nanti ada kok tuntunannya, nanti DM Uni aja nanti pelan-pelan nanti begitu. Ada pertanyaan lain adikku? Ya udahlah nanti DM Uni aja, lebih enak kan kalau siap. Iya. Kalau mau belajar membaca Al-Quran boleh, nanti Uni arahkan ke guru-guru yang kompeten, nanti via Zoom boleh. Dan Uni punya saudari yang bisa mengajarkan para mualaf membaca Al-Quran free seumur hidup sampai selesai. Iya Uni. Ada 2 orang yang insya Allah bisa ngajarin Ukti membaca Al-Quran. Pertama, Ade Uni sendiri itu lulusan UIN, dia mengajarkan ilmu tajwid juga. Yang kedua ada sister namanya Kak Sarah yang bisa mengajarkan cara membaca Al-Quran juga. Insya Allah nanti DM aja Uni nanti. Iya baik Uni. Gitu. Ini gimana? Iya, teman-teman masih dibuka untuk teman-teman yang ingin berbagi rezekinya, boleh lewat gift-giftan atau boleh lewat transfer ke rekening yang sudah disampaikan Bang Handi Selebes. Tapi lebih baik ke rekening aja ya, biar nggak banyak potongannya kan. Kalau potongan di TikTok ini banyak banget ya gitu. Nomor rekeningnya saya sebutkan Bang Handi sekali lagi. Bang Handi itu ada yang minta di bawah, pelan-pelan Bang Handi nomornya. 401. Jadi minta nomor rekening diulang. 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank BTN Makassar Mualaf Center Indonesia atas nama itu. Celestila sekarang posisi Palembang apa di mana? Aku di Palembang. Oh Palembang, oke sip. Ulang lagi. Palembang pokoknya. Diulang lagi ya. 401. 401 ditambah 3000. 3000 artinya 3000 ditambah 171 ditambah 73. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bank BTN. Bukti TM-nya dikirim ke saya dulu untuk administrasi. Makasih. Gak bisa disematkan, gak bisa dijadikan stiker juga teman-teman. Bahaya untuk roomnya. Alfi bantu sekali lagi. Nomornya itu 401 Tritung 0001 717 Tritung. Sekali lagi 401 Tritung 0001 717 Tritung. Bang BTN atas nama siapa tadi, Deng? Apa Andre itu ngapi? 3. Itu angka 3 ih. 3. Ya janganlah begitu. Ini atas nama Bang Handi enggak gaul. Enggak. Itu si Kelvin yang ngajarin dia. Ya kalau terhitung itu berarti triple. Itu biar Muslim paham lah, Muslim paham itu. Bukan triple ya teman-teman. Bang Handi si Kelvin mah gitu. Teman-teman yang di bawah paham itu. Kelvin itu terhitung. Kayak susah ya orang tua ya kalau ngomongnya. Ini loh karena kalau si Kelvin itu kan nomornya 333, jadi dia bilang terhitung itu.
Itu nggak apa-apa lah, lanjut. Yaudah. Mumpung udah jam 11, Alfi undur diri juga ya guru-guru Alfi semua. Kita sediakan slot untuk teman Bang Nafiri juga nih. Tuh ngambek Alfi gara-gara Bang Andi. Enggak. Mau sirat ini. Ya, sebelum Alfi Insyaallah. Sebelum Alfi turun, Iwan Filain di bawah. Kagela dulu, tunggu. Ini Cecilia umur berapa, Dek? Tadi katanya kelahiran 91 nih. Iya, 33. Oh, 33. Uang Palembang asli Janyo, kenapa bisa jadi Kristen, Dek? Bercanda. Iya. Ini apa aku yang lahir Palembang, kalau dari kakek nenek itu orang Jogja. Oh, macam itu pula ya. Iyalah. Baiklah kalau begitu. Uni mah orang mana-mana baik, Dek. Palembang jadilah, Padang jadilah, Melayu pun jadilah. Asal jangan orang Kristen. Dosa Pacak itu Uni. Iya, jadi yang penting itu adalah Cecilia sekarang sudah kembali ke fitrahnya sebagai muslimah. Ya, silakan teman-teman ya yang masih ingin mengirimkan. Saya mau tanya sedikit dong. Mau tanya sedikit, kenapa orang Palembang itu tonggak kuning pun dibilang hijau? Enggak tahu juga. Iya, ada tonggak kuning pun dibilang hijau. Hijau katanya. Iya, kuning hijau. Bukannya orang Palembang tuh buta huruf, Pak De. Bukan karena buta huruf. Memang mereka tuh mencintai warna hijau aja. Karena di surga kan pakaian wanita, pakaian itu Ya mungkin begitulah kira-kira Cecilia. Ya Cecilia mungkin Masya Allah ya, tadi diskusi dengan Bang Zuma, Masya Allah akhirnya Allah izinkan untuk mendapat hidayah. Masya Allah luar biasa. Semoga istiqomah ya adekku. Ya amin. Ya mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak, mumpung masih ada di sini. Mau nanya nomor alamatnya, nomor handphonenya Fandi nggak kan? Nggak, yaudah. Nanti minta nomor Uni aja. Siap. Ya insya Allah nanti Uni dampingi sampai nanti mengerti fikih perempuan, mengerti cara membaca Al-Quran, mengerti kewajiban-kewajiban kita. Dan insya Allah ada apa-apa tanya, nggak apa-apa Uni jawab insya Allah. Sampai jadi apologet gitu. Muslim lah Uni. Sampai jadi apologet. Jangan dulu, janganlah dulu apologet. Jangan. Belajar Islam dulu. Janganlah apologet. Belajar Islam aja dulu. Belajar Islam dulu. Perdalam agama Islam dulu ya. Pelajari agama Islam yang ikut baik. Debat Islam nggak ngerti apa-apa, bikin malu malahan. Mungkin bisa bantu yang teman Kristen yang lain. Nah, bawakan mereka ke sini gitu aja. Suruh mereka ke sini gitu. Ya, biar mereka bisa belajar sama Bang Zuma. Iya, biar mereka bisa belajar sama Bang Zuma, Pak Desugi, Bang Ardiansa. Nah gitu. Hati-hati dengan yang akun bernama Lord Nafiri ini ya. Dia udah pernah turun naik ke surga loh, bahaya. Kamu tahu? Dia udah pernah. Dia udah pernah. Iya. Ya, dia ini adalah salah satu saingannya Luga Tambunan. Tahu Luga Tambunsu, tahu kamu? Enggak tahu. Nah itu juga nabi yang telah turun naik surga. Ngeri loh ya. Yang ya, mengatakan Yesus kakak tertua itu siapa udah? Lupa aku. Siapa yang mengatakan Yesus kakak tertua? Itu masih ya Mas Aha. Oh Mas Aha. Mas Aha itu. Yesus itu kakak tertua katanya. Astagfirullah. Ya, jadi begitu ya Dek. Jadi begitu adekku ya. Kelebihannya menjadi teman-teman, ada kelebihannya. Apa itu? Tidak perlu berpikir gitu. Bisa menyembuhkan orang. Jadi tuh benar kan Dek? Coba Udi tanya, kamu dengar ya Udi. Nanti keusir lagi nanti kau. Nafiri, aku mau tanya. Nafiri, waktu kamu ke surga itu kamu lihat siapa waktu kamu ke neraka kamu lihat siapa di neraka? Coba jelaskan Nafiri.
Saya ngelihat orang yang nyembah batu itu ada di neraka semua. Iya, nyembah batu neraka. Nyembah manusia masuk neraka nggak? Nyembah batu, nyembah patung, nyembah pohon tuh ada di neraka semua. Iya. Yang nyembah batu siapa Napiri? Ya orang-orang zaman batu lah. Kalau Tuhannya batu? Iya, kalau nyembah manusia. Ntar lo, nih. Kalau Tuhannya batu itu masuk neraka nggak kalau Tuhannya batu? Ya orangnya bodoh. Ya di Bible tertulis Yesus adalah batu. Batu penjuru gimana? Itu makna figuratif. Figuratif artinya apa? Makna kiasan. Oh, kiasan. Kalau Yesus adalah batu penjuru, kiasnya artinya apa? Artinya Yesus maha kuat. Oh, maha kuat. Terus kenapa dibunuh? Kan hidup lagi, kan berarti kuat. Emang cuma Yesus yang bangkit hidup? Emang cuma Yesus yang mati lalu bangkit lagi hidup? Kan banyak. Iya banyak, tapi mereka nggak naik ke surga. Kan mati lagi habis itu. Duh, berarti Yesus bohong kalau mati lagi. Kalau Yesus kan habis mati Nafiri langsung naik surga. Nafiri, Yesus kan ngomong di dalam Lukas 20 ayat 36-37 itu, orang yang sudah bangkit dari kematian itu tidak mati lagi. Berarti kalau mati lagi Yesus bohong dong. Gimana sih? Ayo, jedor. Maknanya lain gitu. Loh, Yesus ngomong, apa katanya? Kamu bodoh. Orang yang bangkit dari kematian itu tidak mati lagi. Mereka akan seperti malaikat di surga. Tuh, katanya nggak mati lagi. Tapi menurutmu mati lagi gimana? Mana yang bisa saya percaya ini? Kamu apa Yesus? Ya dua-duanya lah. Loh, kan terjadi kontradiksi antara pernyataanmu dan Yesus kok dua-duanya. Menurutmu orang yang bangkit itu mati lagi, iya kan? Ya itu. Nah, menurut Yesus orang yang sudah bangkit dari kematian nggak bisa mati lagi. Mana yang benar? Ya itu lain konteks. Loh, konteks apa yang mau kamu bicarakan? Kalau yang tadi itu, yang Pak Ustadz Sugi bilang itu ya setelah orang itu bangkit dari kematian dia nggak mati lagi, artinya dia nggak dihukum lagi dalam hukuman dosa, dia langsung naik surga rohnya. Orang bangkit dari kematian itu berapa kali? Ya 1 kali. Nah, kan 1 kali, karena nggak ada kebangkitan lagi, cuma sekali. Nggak ada kebangkitan 2 kali. Ayo, konteks apa lagi yang mau kamu pakai? Beda kebangkitan jasmani sama kebangkitan rohani. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu bangkit jasmani atau rohani? Ya kalau orang yang udah mati lalu bangkit lagi ya jasmaninya hidup. Apa? Orangnya hidup lagi terus kesaksian. Itu ayat mana yang kamu pakai? Ya yang ayat Lazarus itu mati hidup lagi. Lazarus itu beda. Bukan kebangkitannya seperti itu. Faktanya Lazarus mati lagi. Iya makanya dia bukan Tuhan. Kalau Yesus kan mati, bangkit lagi terus naik ke surga, makanya dia Tuhan. Bentar, jangan ke situ dulu. Orang yang dibangkitkan, yang bangkit sekali itu, dia harus berupa ruh, bukan berupa dengan dagingnya.